Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Sarsono Kalija, Cinta Ola Desta, Seli Windisari, dan saya sendiri di Karma Yoga ingin mempresentasikan tugas mata kuliah toksikologi dengan materi pestisida yang akan langsung disampaikan oleh rekan saya, Sarsono Kalija. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Next. Jadi yang pertama, apa itu pestisida? Pestisida berasal dari kata pes yang artinya hama dan sida yang artinya pembunuh. Jadi artinya zat yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama. Menurut Auran DKK tahun 1987, halaman 645 sampai 646, pestisida adalah produk yang berupa zat atau campuran zat yang berbentuk gas, cair, atau padat yang digunakan untuk membunuh, melindungi, mengontrol, mencegah, atau mengurangi bentuk-bentuk kehidupan tanaman atau hewan atau virus. Next. Lalu selanjutnya adalah penggolongan pestisida. Berdasarkan kegunaannya, yang pertama ada insektisida, yaitu bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Yang pertama ada organoklorin, yaitu insektisida klorinata hidrokarbon relatif stabil dan kurang reaktif. Lalu ada organofosfat, yaitu ester asam fosfat atau asam tiofosfat. Lalu ada karbamat, yaitu ester asam N-metilkarbamat. Bekerja menghambat asetilkolinesterase. Lalu ada piretroid, berasal dari piretrum, diperoleh dari bunga Chrysanthemum cinerariifolium. Lalu yang kedua ada fungisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh jamur atau mold. Ada senyawa merkuri, yaitu metil dan etil, untuk mengawetkan butir padi-padian. Lalu senyawa dikarboksimida, yaitu dimetil tiokarbamat atau verbam, tiram, dan biram. Dan etilen dititiokar atau mamet, mabang, dan bimet. Dipergunakan secara luas dalam pertanian. Lalu ada derivat phthalimida, yaitu kaptan dan folmet. Lalu ada senyawa aromatik, yaitu pentachlorofenol atau PCP sebagai bahan pengawet kayu. Next. Lalu yang ketiga ada rodentisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh hewan pengerat seperti tikus. Terdiri dari yang pertama ada warfarin, yaitu antikoagulan yang bekerja sebagai antimetabolit vitamin K. Lalu ada thiourea, misalnya antu atau antilithiourea, sangat toksik pada tikus. Lalu ada natrium fluoroasetat dan fluoroasetamida, bersifat sangat toksik. Lalu yang terakhir ada rodentisida, lainnya mencakup produk tumbuhan, misalnya alkaloid, strychnine. Lalu yang keempat ada herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh semak-semak dan tanaman pengganggu. Contohnya ada melalui tajuk, yaitu herbisida glifosat, sulfosat, dan ester. Sedangkan yang melalui tanah yaitu herbisida ametrin, atrazin, metribuzin, dan diuron. Lalu yang kelima ada moluskisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh moluska. Contohnya yaitu nicosamida. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, untuk penggolongan dari pestisida ini berdasarkan formulasinya, yang pertama itu adalah formulasi cairan dan formulasi padat. Untuk formulasi cairan ini terdiri dari pekatnya ini dapat diemulsikan atau pekatan yang larut dalam air, pekatan dalam minyak, dan juga aerosol. Lalu yang kedua ada formulasi padat. Formulasi pestisida bentuk padat ini biasanya terdiri dari tepung yang dapat disuspensikan atau dilarutkan berupa butiran, pekatan debu, dan juga tablet. Lalu berdasarkan struktur kimianya, yang pertama ada golongan organoklorin atau contohnya di sini adalah diklorodifenyl trikloretan atau DDT. Yang kedua, golongan organosfat
Bahan ini digunakan untuk gas saraf dan juga sebagai insektisida. Contohnya seperti malaysian. Yang ketiga, golongan karbonat. Efektif untuk membunuh insekta dan juga ditemukan secara alamiah dalam kacang kalabar. Lalu yang keempat itu ada golongan insektisida dari tanaman. Yang kelima ada herbisida dan yang keenam ada fumingan dan rodentisida. Next. Nah, untuk lebih lengkapnya, berdasarkan cara kerjanya atau mode of action, serta menurut sifat kimianya, pestisida ini terbagi lagi. Penjelasannya lebih lengkapnya yaitu ada yang pertama, organoklorin. Nah, organoklorin ini biasanya digunakan di bidang pertanian dan mengontrol nyamuk. Nah, yang paling populer dari golongan organoklorin ini yaitu pertama kali disintesis oleh diklorodiphenyl trichloroethan atau DDT. Nah, yang kedua ada organofosfat. Organosfat ini, bahan ini digunakan untuk gas saraf dan juga sebagai insektisida, pestisida sintetik dari turunan ester yang berasal dari fosfat. Pada awalnya, sintesis ini diproduksi oleh senyawa tetraetil pyrophosphate atau TEPP, poration dan juga skordan yang sangat efektif sebagai insektisida. Lalu yang ketiga ada karbonat, pestisida yang banyak digunakan pada bidang pengolahan pertanian. Insektisida ini toksisitasnya lebih rendah terhadap mamalia jika dibandingkan dengan organosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insektisida. Lalu ada piretroid. Piretroid ini pestisida jenis ini merupakan jenis insektisida yang bekerja pada sistem saraf pusat. Lalu ada insektisida dari tanaman, yaitu nikotin, ritonan, dan juga piterum. Lalu ada herbisida. Nah, untuk herbisida ini, senyawa kimia herbisida terbagi menjadi dua, yaitu senyawa klorofenoksi dan juga senyawa biperidil. Untuk senyawa klorofenoksi ini, contohnya yaitu 2,4-D atau 2,4 asam diklorofenoksiasetat, dan juga untuk herbisida biperidil ini misalnya yaitu paraquat dan juga diquat. Lalu yang terakhir ada fumingan dan rodentisida. Nah, senyawa ini contohnya yaitu ada cyanida, warfarin, strinin, dan juga talum. Next. Penggunaan pestisida. Nah, menurut SK Menteri Pertanian RI nomor 433/KPTS/TP 270/7 beberapa fungsi dari penggunaan pestisida diantaranya yaitu satu, memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman. Lalu dapat mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman. Yang ketiga, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang biasa menyebabkan penyakit pada manusia. Yang keempat, memberantas atau mencegah hama-hama luar pada piaraan dan ternak. Yang kelima, mampu mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Selain itu, juga mampu memberantas rerumputan yang mengganggu tanaman. Dan yang terakhir, yaitu memberantas atau mencegah binatang-binatang dan juga jasad renik. Next. Lalu untuk sifat dan cara kerja pestisida. Yang pertama ada sistematik. Nah, sistematik ini, pestisida ini diserap oleh organ-organ tanaman, baik lewat akar, batang, ataupun juga bisa melalui daun. Selanjutnya, pestisida ini nanti akan ditransportasi mengikuti aliran cairan tanaman ke bagian tanaman lainnya. Lalu yang kedua ada non-sistematik atau disebut juga dengan kontak. Nah, pestisida ini tidak bisa diabsorpsi oleh jaringan tanaman, hanya mampu menempel di bagian terluar saja. Lalu ada sistematik lokal. Untuk sistematik lokal ini sering disebut dengan semi sistematik atau translaminar. Ini karena pestisida ini diserap oleh jaringan tanaman, tetapi tidak atau kurang disebarkan ke bagian tanaman lainnya. Jadi sistematik itu dia akan bergerak pestisidanya, sedangkan non-sistematik dia hanya menempel di bagian luar tanaman, dan yang terakhir ada sistematika, dia menempel tetapi tidak disebarkan ke bagian tanaman lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya berdasarkan cara masuknya ke dalam jasad sasaran. Yang pertama ada racun kontak, kemudian racun pernafasan, racun lambung, racun sistematik, racun metabolisme, dan racun protoplasma. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, mode of action, serta menurut sifat kimianya. Yang pertama adalah organoklorin dan organofosfat.
Dampak negatif pestisida bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada keracunan yang terdiri dari iritasi kulit, pandangan kabur, diare, pusing, berkeringat, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan berlebih yang dapat berdampak pada ekologis. Ketiga, munculnya hama spesies baru yang tahan terhadap takaran pestisida tinggi. Keempat, pencemaran bagi lingkungan baik melalui udara, air maupun tanah. Dapat berakibat langsung terhadap komunitas hewan, tumbuhan, terlebih manusia. Kelima, tanaman yang diberi pestisida dapat menyerap pestisida yang kemudian terdistribusi dalam akar, batang, daun, dan buah. 6. Dampak secara tidak langsung dirasakan oleh manusia oleh adanya penumpukan pestisida di dalam darah yang berbentuk gangguan metabolisme enzim asetilkolinesterase atau ACHI. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai cara pestisida masuk ke dalam tubuh. Yang pertama itu terdapat kontaminasi melalui kulit, yang dimana keracunan pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat hidung, kemudian masuk ke dalam mulut. Adapun macam-macam keracunan akibat pestisida, diantaranya terdapat keracunan kronis, yang dimana keracunan kronis ini terjadi adanya kelainan antara saraf dan perilaku atau mutagenesis. Kemudian terdapat keracunan angkut. Keracunan angkut terjadi apabila efek keracunan pestisida langsung pada saat dilakukan aplikasi atau secara langsung menggunakan pestisida. Kemudian terdapat cara pencegahan keracunan pestisida. Yang pertama yaitu strategi pencegahan primer, di mana strategi ini aktif berusaha mengubah sikap, gaya hidup, dan perilaku individu serta kelompok. Strategi pasif yaitu melindungi orang dengan meningkatkan keamanan produk dan lingkungan di mana mereka menggunakan pestisida. Yang kedua, terdapat pencegahan keracunan secara sekunder, yaitu mengedukasi masyarakat dan profesional tentang bagaimana mengenali dan mengetahui tentang keracunan. Yang ketiga yaitu pencegahan keracunan secara tersier, di mana berhubungan dengan diagnosis dan pengobatan korban keracunan yang tidak dapat ditangani sampai pemulihan penuh untuk mencegah kematian atau cacat permanen. Adapun langkah-langkah pencegahan terjadinya keracunan oleh pestisida. Yang pertama yaitu mencuci sayuran secara bersih menggunakan air mengalir. Yang kedua yaitu membersihkan bagian-bagian sayur yang terlindung. Ketiga yaitu merendam sayur dengan air hangat untuk mengurangi residu. Dan yang terakhir yaitu hindari pengonsumsian sayur yang masih mentah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.